Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalat kita kepada Rasulullah dan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tema ataupun judul ceramah singkat kita pada sore hari ini adalah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui qiyamul lail. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang qiyamul lail, qiyamul lail ini sangat penting sekali untuk kita laksanakan. Sebab qiyamul lail ini adalah merupakan amalan yang sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena manfaat qiyamul lail ini sangatlah banyak sekali. Yang pertama, orang yang rutin melaksanakan qiyamul lail, Allah akan mengangkatkan derajatnya nanti di akhirat kelak. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Orang yang rutin melaksanakan qiyamul lail, kata Allah, adalah merupakan ciri orang yang bertakwa yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Kaum muslimin, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang bertakwa adalah pilihan, termasuk mempersiapkan diri kita untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mempersiapkan amalan-amalan pilihan kita yang harus kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk melaksanakan qiyamul lail. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Dhariyat ayat 15-18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga yang di situ mengalir mata air sambil menerima segala pemberian Allah kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu mohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Adapun yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan dipermudahkannya melaksanakan tugas berat pada siang harinya. Yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari dengan khusyuk sehingga jiwa akan menjadi tentram, doa dikabulkan, tugas berat dan beban hidup yang akan dihadapi akan terselesaikan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat pertolongan salat malam yang secara rutin dikerjakan setiap hari, setiap malam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Muzammil ayat 6 dan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laka fin nahari sabahan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Yang artinya adalah waktu malam itu adalah lebih tepat atau lebih khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada waktu siang hari mempunyai urusan yang sangat banyak. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Adapun yang keempat yang akan didapatkan orang yang rutin melaksanakan qiyamul lail adalah Allah sediakan ghufrah bagi orang-orang yang salat malam ketika orang lain masih tertidur. Allah, begitu agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan bagi orang-orang yang lebih memilih bangun dan bermunajat pada malam hari di saat orang-orang lain masih tertidur. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amr
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah gufrah. Gufrah artinya adalah ruangan yang terlihat luarnya dari dalamnya dan dalamnya kelihatan dari luarnya. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk siapakah ruangan itu wahai Rasulullah? Beliau, Allah menyiapkannya untuk orang-orang yang memberikan makan kepada orang lain, yang lemah lembut dalam bertutur kata, dan salat malam ketika orang lain masih tertidur. Hadis Ahmad At-Tabrani dan Al-Hakim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jika kita tahu begitu luar biasanya manfaat yang kita dapatkan ketika kita qiyamul lail, alangkah sangat ruginya jika kita meninggalkannya. Sebab qiyamul lail adalah merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita semakin lebih giat lagi untuk melaksanakan qiyamul lail, dan semoga amalan kita ini menjadi nur dan cahaya bagi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.